wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Irfan Giantama Jikriansyah. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, khususnya pada materi psikologi kognitif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani. Representasi pengetahuan merupakan konsep terpenting dalam psikologi kognitif. Kenapa? Karena pengetahuan merupakan tempat penyimpanan, pengintegrasian, dan pengorganisasian informasi dalam memori. Representasi pengetahuan untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema ataupun diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, yang kemudian dapat diuji kebenarannya dan penalarannya. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk Suci Ramadhani. Kemudian saya masuk ke pertanyaan dari Nini Tiara. Jadi pengorganisasian pengetahuan secara semiotik itu adalah pendekatan terhadap memori semantik yang telah beralih dari perspektif asosianistik ke perspektif kognitif, mengasumsikan struktur kognitif yang mendetailkan, mengorganisasikan cara informasi semantik diorganisasikan ke dalam memori. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk Nini Tiara. Demikian jawaban dari saya, kedua-duanya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Irfan Giantama Jikriansyah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Septiana Hera. Berikut pertanyaannya. Oke, ikuti terus video ini hingga selesai. Bahasa dan pengetahuan. Alasan kata-kata dan bahasa dipelajari secara mendalam dalam psikologi kognitif adalah bahwa struktur semantik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jenis-jenis benda yang tersimpan dalam memori dan bagaimana yang tersimpan tersebut saling berhubungan dengan benda yang lain. Studi terhadap kata-kata menjadi menarik karena konsep-konsep dan hubungan yang ditemukan dalam studi tersebut dan penemuan-penemuan tersebut mengungkapkan berbagai fakta sehingga struktur pengetahuan menjadi jelas dan kaya akan makna. Dengan mempelajari cara kata-kata direpresentasikan dalam memori, kita dapat mempelajari sejumlah hal mengenai isi, struktur, dan proses representasi pengetahuan. Demikian jawaban dari saya, mengapa bahasa dan pengetahuan itu harus dilakukan secara sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Febriani dengan NIM 1909-04/155. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu Salsa Zahra. Berikut pertanyaannya. Anderson menjelaskan bahwa salah satu faktor kunci dalam intelijensi manusia adalah kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan pengetahuan yang relevan dengan problem tertentu. Dalam ACT, kondisi tersebut dapat dicapai berkat peranan proses penyebaran aktivasi atau spreading of activation. Penyebaran aktivasi akan menunjukkan peluang digunakannya satu pengetahuan tertentu pada satu saat tertentu. Menurut konsep penyebaran aktivasi akan menyebar dari sumber utama ke konsep-konsep yang berhubungan dengan sumber utama tersebut. Satu informasi akan menjadi aktif bila informasi itu berhubungan sumber
utama yang aktif pada saat ini. Proses aktivasi akan berlangsung dalam ingatan aktif. Aktivasi tidak akan segera langsung mempengaruhi pelaku karena masih dibutuhkan satu perantara, yakni pencocok pola pattern matcher yang dimiliki oleh sistem produksi. Pencocok pola akan menentukan apakah struktur pengetahuan dalam jaringan deklaratif cocok dengan pola yang ada pada satu kondisi dalam sistem produksi. Jika satu konsep tingkat aktivasinya rendah, maka usaha pencocok pola untuk mencocokkan konsep itu dengan pola-pola yang ada pada kondisi sistem produksi akan sangat kecil. Jika satu konsep tingkat aktivasinya tinggi, maka pencocok pola akan berusaha keras untuk mencocokkan konsep itu dengan pola-pola yang ada dalam kondisi-kondisi dari sistem produksi. Maka seandainya ada dua struktur yang cocok dengan satu pola dalam sistem produksi, ACT akan memilih struktur yang lebih aktif. Misalnya dalam ingatan aktif terdapat informasi si penabung mengambil bunga di bank. Dari kalimat tersebut terdapat dua makna dari kata bunga yang kedua-keduanya aktif. Akan tetapi makna yang berkaitan dengan uang akan lebih aktif oleh karena aktivasi akan menyebar dari kata penabung dan bank. Aktivasinya bunga yang bermakna uang dan bukan tumbuhan akan dipilih. Dari sini dapat dilihat bahwa aktivasi lebih bersifat sinambung daripada bersifat ada atau tidak ada sama sekali. All or none. Sifat aktivasi yang sinambung ini juga membedakan teori ACT dengan teori-teori pendahulunya. Untuk berikutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Septiara Suryaning Tias. Berikut pertanyaannya. Belum tentu, karena sistem pengetahuan kita tidak hanya terdapat pada materi saat menempuh suatu pendidikan. Pengetahuan kita juga didapat dari pengamatan serta bagaimana kita mempelajari lingkungan sekitar kita. Dan belum tentu seseorang yang menempuh pendidikan lebih pintar atau lebih pandai dari seseorang yang tidak menempuh pendidikan. Bisa jadi justru pengetahuan orang yang tidak menempuh pendidikan tersebut lebih berpengetahuan luas, sebab bisa saja kita menambah pengetahuan melalui pengamatan di lingkungan sekitar, atau bisa juga dengan mempelajari apa saja yang kita alami dan kita amati dari sekitar kita. Seseorang yang berpendidikan belum tentu memiliki sistem pengetahuan yang luas, karena bisa saja ketika seseorang tersebut menempuh pendidikan tapi tidak benar mempelajari kembali dan memahami materi yang sudah disampaikan, serta tidak berusaha memperluas pengetahuannya, maka besar kemungkinan orang yang tidak menempuh pendidikan akan lebih pandai dan dapat menyaingi orang yang menempuh pendidikan tersebut. Saya Litemu dari kelompok 7 ingin menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Yusfia, yakni maksud dari H memiliki ciri preposisi yang mengungkapkan dan berupa pertanyaan-pertanyaan terkait sifat-sifat dunia. Jawaban saya adalah H adalah penggunaan preposisi yang berupa ungkapan-ungkapan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat-sifat dunia. Proposisi adalah suatu representasi atau abstrak yang menyerupai suatu kalimat sejenis struktural lemah yang menghubungkan ide-ide atau konsep-konsep. Dalam representasi proposisional, struktur utama yang digunakan sebagai penyimpanan informasi berupa suatu konsep subjek predikat yang dihubungkan oleh sebuah modus fakta. Contoh, kalimat Kaisar telah wafat dipresentasikan sebagai kalimat yang memiliki dua komponen, yakni subjek S dan predikat P. Keduanya muncul dari sebuah modus fakta yang mempresentasikan ide yang sedang dinyatakan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bangkit. Bagaimana konsep manusia mempelajari bahasa baru? Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah kecerdasan dan perkembangan bahasa peserta didik
tidak bisa terlepas dari peran pendidikan bahasa, baik pada tingkat dasar hingga tingkat lanjut dan pada level pendidikan formal maupun non-formal. Desain pembelajaran erat kaitannya dengan aktivitas keseharian peserta didik dalam mendengarkan, berkomunikasi, menulis, dan juga membaca. Hal terpenting dalam konsep pembelajaran bahasa adalah bagaimana membelajarkan bahasa melalui pengalaman secara langsung yang menekankan pada proses pembiasaan dan proses pembelajaran yang berlangsung. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida Pertiwi. Apabila salah satu irisan tersebut mengalami kegagalan, apakah masih bisa mengajukan representasi atau tidak? Menurut saya, ketika salah satu tirisandi tersebut mengalami kegagalan, maka akan sulit untuk mengajukan representasi lagi. Karena ketiga sandi tersebut meliputi sebuah string temporal atau rangkaian informasi yang berurutan, sebuah citra spasial, dan sebuah proposisi abstrak. Streaming temporal merekam struktur peristiwa-peristiwa yang bersinambungan. Dengan bantuan sandi ini, kita dapat mengingat urutan-urutan peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita dapat mengingat urutan-urutan peristiwa dalam sebuah film atau pertandingan sepak bola yang baru saja kita tonton.